Tapi kalau dua pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi, itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Kalau Pertanyaannya memang apakah itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik Sintayong. lagi. Sepak bola menyerang ala total football Belanda atau pragmatis ala Sintayong. Para penonton kita, pecinta sepak bola kita tidak peduli yang mana. Yang terpenting adalah kita menang, kita lolos Piala Dunia 2026. Itu harga mati, Pak. Untuk Anda para pemangku jabatan di persepak bolaan Indonesia ini. Termasuk Anda juga, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kita lihat hasil dari keputusan Anda ini apakah membuahkan hasil atau justru menjadi anti klimaks buat Anda dan beberapa jajaran lainnya. Mari kita saksikan. Dan jangan lupa komentar ya. Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya, Nggak, jawab dulu nih. Peluang menangnya gimana? peluang menangnya ada. Besar? Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun. Kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Nah gini aja deh. Kita lihat, kita betul punya pemain yang main di Eropa. Mainnya di klub apa? Di Liga apa? Kecuali Jay Izes, starternya Venezia di Serie A. Ada nggak sih yang main di top level di Eropa? Kan nggak ada kalau kita mau jujur sebenarnya. Kecuali nanti Jairo. Kecuali kalau Jaro Redeval ya. main. Kan masuk dua lagi nanti kan? Gitu. Iya, iya. Oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harusnya lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia, Bos. Ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya, gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab. Kita kan tahu ya menonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawannya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya, nggak ngomongin politiknya nih ya. Kalau filosofi total football Rinus Michels, ya Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya. Tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan. Sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak. Semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya, gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang, gitu. Yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bang Toel, nggak pernah. Terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, tendangan kungfu nendang dada orang. Kluivert udah nggak main Bang, udah nggak main, gitu. Oke. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah Sydney. yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeset ekspektasinya para supporter gitu. Kalau kita pengen lihatnya main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, yang menang udah gitu aja. Gitu. Nah kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Gitu. Bisa menang nggak? Bisa menang. Dengan cara apa? Inilah yang kita diskusiin. Kita mau main pragmatis football, biar lawan megang bola, counter attack, gol. Oke. Nah pertanyaannya, itu kan strategi pelatih sebelumnya. Ya kan? Apakah akan dipakai lagi? Masih pertanyaan. Itu pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Setuju pertanyaan Bung Pange mengenai taktik ini nantinya. Apakah memang akan ala total football atau justru counter attack lagi? Melihat materi pemain kita yang kebanyakan memang bermain di Eropa, setuju. Tapi level klubnya di mana? Level liganya yang bagaimana? Yang mungkin level 1 yang paling atas ya cuma Jay Itzes.
yang ada di Venezia Serie A. Oke lah Miss Hilgers yang di Eredivisie, tapi kan itu kalau di Eropa juga liga kedua lah. Jadi nggak semuanya juga dengan pengalaman fantastis di klub-klub Eropa. Walaupun mungkin 20-nya itu ada di klub Eropa ya. Marcelino aja juga masih divisi Championship, itu pun katanya turun ke under sekian gitu. Jadi menurut Bung Pange ini bisa jadi kembali nih polanya lebih realistis, yaitu dengan cara counter attack atau defensive football ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sintayong. Karena memang target dari Patrick Kluivert pun cuman untuk seri. Nah, serinya ini apakah 0-0 atau 1-1 atau cetak gol kita nggak tahu. Tapi kalau memang hasil realistisnya itu 1-1, ya memang itu yang kayaknya paling bisa kita raih maksimal untuk tandang ke Australia. Tapi kita lihat dulu nih dari komentator yang lain. Justru ini sebuah anomali. Coba kita lihat apa pertimbangannya. Oke, tapi yang bisa disikapin juga kalau menurut gua, kita lawan Australia juga udah pernah punya pengalaman. Betul. Iya di GBK, betul, iya kan, dan betul. kita dapat poin, 1 poin dari dia. Karena itu pelatih dia dipecat. Si Graham Arnold pada saat itu. Iya, kan? pelatih yang Australia. Australia, iya. Nah, sekarang kan pelatih Betul, baru lagi. pelatih baru. Nah, jadi menurut gua inilah tugas job desk dari jajaran pelatih untuk bisa meracik yang tadi Bro bilang, kepingan puzzle gimana supaya bisa menemukan formula yang bagus, yang apik. Tapi yang jelas formula yang bagus adalah bukan formula bertahan, Bro. Dicamkan itu. Ini bukan cuma lu yang katakan, banyak sekali di sosial media. Sorry. Kalau sekarang kita ngelihat pemain-pemain yang dipanggil, ya nanti akan menjadi 23 pemain, tapi mayoritas juga ada di back. Nah, lu bisa ngomong jangan main bertahan. Ini apa yang membuat pikiran lu bahwa jangan main bertahan deh? Karena gini, pertama, didatangkannya pelatih baru itu ingin mengupgrade permainan sepak bola Indonesia. Mengupgrade maksudnya mengubah lah. Nggak defend and counter seperti sebelumnya. Betul. Nggak main pragmatis seperti sebelumnya. Oke, itu betul, itu betul. Karena memang sebelumnya gue juga bisa memaklumi karena memang core permainan kita, pemain-pemain kita lebih banyak DNA-nya bertahan, Bro. Iya kan? Jehizes, Hilgers, siapa lagi? Verdong, Sandy Walsh, Hapner, ya, betul, lebih banyak tuh bertahan gitu. Rizky Ridho, kekuatan kita memang di situ, tidak dipungkiri. Tapi dengan adanya pelatih baru ini, adanya puzzle-puzzle yang memang yang ada kekurangan atau mungkin udah ditambah, iya betul. Nah, DNA dari jajaran pelatih ini juga memang kan kelihatannya dari negeri yang memang menganut sepak bola menyerang, Bro. Benar. Dengan adanya mereka, ya kita harapkan Indonesia bisa berubah menjadi sebuah sepak bola yang atraktif, lebih menyerang, berani mungkin menguasai bola, berani mengambil inisiatif serangan, tidak hanya menunggu. Karena kalau dilihat juga yang kemarin kita bilang, yang tadi gue bilang, kita udah pernah punya pengalaman lawan Australia. Walaupun pada saat itu defend total. Iya kan? Padahal itu kan kesempatan kita juga untuk menang. Betul. Dan kita udah tahu nih permainan Australia seperti apa. Gitu. Untuk Alex Parstor, Lanzard, Kluivert. Pasti mereka sudah mempelajari. Harus kalau mereka nggak pelajari sangat berbahaya, Bro. Australia di depan mata. Ya, Anda sangat optimistis kita mampu menghajar Australia. Tapi dasar aja. Ya, ini istilah minimal seri lah ya. Tapi dasarnya apa kalau kita membaca kekuatan Australia dibandingkan dengan kita yang dengan pelatih baru? Ya, orang itu suka membandingkan data. Australia ikut Piala Dunia. Betul, itu semua betul. Cuman tim Australia sekarang bukan Australia yang kita kenal. Bukan levelnya Viduka, Harry Kewell dan lain-lain. Sekarang ini jauh lebih lemah. Satu. Dan kedua, kita bermain lebih menyerang, bukan lebih bertahan dengan pelatih baru. Ditambah kemungkinan besar menjelang Maret minimal oleh Romani udah gabung. Semoga Riedewald juga gabung. Yang kekurangan sekarang itu kan pemain kita cetak gol, ya kan? Kita miskin gol lah, kasarnya begitu. Kenapa kita miskin gol? Ada TV sebelah lah, telepon saya tanya, kenapa kita susah cetak gol sementara Kluivert pengen kita? Untuk alasannya gampang. Sebelumnya kita mengandalkan counter. Kalau counter yang maju itu 2-3 pemain, ya kan? Tapi sekarang kita mengandalkan ball possession. Kalau kita mengandalkan ball possession, 3 pemain didukung oleh 3-4 midfielder. Jadi jarak pemain depan sama belakang lebih rapat.
yang cetak gol peluangnya lebih banyak, gak hanya pemain depan. Kalau dulu lebih pertanding ke counter, which is cukup berhasil dengan rank 3 sekarang, tapi ya sekali lagi kita hanya sekali menang. Artinya ada yang harus diperbaiki. Kalau menurut dua pandit itu tadi, kemungkinan kita akan menyerang. Pertama, karena budaya dari pelatih kita yang harus membawa perubahan ini, pembaharuan ini adalah budaya dari sepak bola menyerang, total football Belanda. Patrick Kluivert dan beberapa asistennya adalah orang-orang Belanda yang tentunya sangat berfilosofi ala total football, ya, sepak bola menyerang. Ditambah, kalau menurut pertimbangannya seorang coach Justin, sudah ada striker kita nih yang namanya Ole Romeni. Saya setuju soal ini juga, karena selama ini yang jadi masalah adalah kemampuan dari pencetak gol kita ini jadi bermasalah banget. Ditambah memang banyak yang dinaturalisasi dari permainan. Ditambah memang para pemain naturalisasi kita juga, menurut Bung Lukman juga, kebanyakan itu adalah DNA-nya defender atau defensif, ya. Gelandang bertahan kah atau back, semuanya rata-rata demikian. Dan memang kita lihat komposisinya juga demikian. Baru Ole Romeni, Rafael Strijk atau Ragnar lah gitu ya. Selebihnya kebanyakan gelandang bertahan sampai barisan ke belakang, sampai kiper aja 2 kita naturalisasi di sini. Dan kembali sekali lagi, tidak semuanya juga level yang terbaik. Paling Tom Haye, paling Zai Itzes, Miss Helzers atau Verdong, atau Kevin Dix ya. Tapi kalau yang depan ini masih Ole Romeni yang kita tahu sendiri mainnya di Oxford yang masih divisi Championship. Apa yang mau kita harapkan dari ini? Ya, apakah benar-benar akan diterapkan? Dan kita lihat harus ada semacam realistis juga, karena 1 poin itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kalau memang gaya-gayanya harus juga gaya-gaya counter attack, apa bedanya dengan pelatih kita yang sebelumnya? Apakah memang ada makna politis di balik pemecatannya? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita harapkan hasil terbaik buat timnas kita. Dan tentunya menurut Bung Rahmat Darmawan ini mungkin bisa jadi jawaban apa yang harus dilakukan oleh timnas kita. Mari kita lihat. Kira-kira nanti ketika lawan Australia, di mana mereka tuan rumah, kan beda nih ya. Kemarin aja pada saat kita jadi tuan rumah, kitanya yang defense betul. Nah ini kalau lihat yang sekarang dengan komposisi pemain kita bertambah kan, ada beberapa bertambah. Kira-kira tim pelatih kita ini akan pakai penerapan bagaimana? Nyerang kah? Atau defense total kah? Atau gimana? Australia ya, menurut saya kita nggak muluk-muluk. Harus kita hitung-hitungan dengan baik ya, karena kita punya kans besar itu pada saat nanti justru pertandingan berikutnya lawan Bahrain. Kita di Australia bisa dapat 1 poin saja, itu menurut saya excellent. Excellent ya, karena kita menjaga peluang kita untuk kita bisa memenangkan sisa pertandingan kita lawan Bahrain sama China di kandang, dan itu momentum yang paling tepat untuk kita bermain. Dan mengenai apa strategi yang akan diusung dengan kita punya komposisi pelatih yang baru ini dan dengan beberapa pemain-pemain baru yang masuk ya, tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri buat tim pelatih untuk menentukan mau bermain apa. Tapi kalau saya boleh bicara mengenai taktikal ketika kita main di Australia, saya akan mencoba bermain menunggu ya, menunggu apa respon Australia, kemudian bagaimana kita lakukan untuk menyerang mereka. Sepertinya baunya tetap counter attack ya. Mengingat memang ada 2 pertandingan yang mungkin peluang menangnya jauh lebih besar dibanding hanya melawan Australia. 4 pertandingan, target dari Erick Thohir 6 atau 7 poin yang memastikan kita dapat runner up di kualifikasi 2026, Piala Dunia 2006 yang tentunya bisa mengantarkan kita ke Piala Dunia 2026. Jadi menurut aku realistis kalau kali ini akan bermainnya counter attack, mirip seperti apa yang dilakukan Sintayong lagi. Jadi aku realistis saja, kemungkinan taktiknya adalah counter attack lagi, supaya kita bisa maksimal juga ya. Kalau terlalu menyerang juga mungkin tenaganya juga banyak terkuras, juga jadi masalah juga nanti lawan Bahrain. Jadi mendingan memang ya sudah menunggu dan serang. Dapat 1 poin juga itu sudah luar biasa. Tentunya PSSI dan juga jajarannya sudah siap dengan konsekuensinya. Kita tunggu, dan untuk kali ini mari kita fokus mendukung timnas kita. Maju terus timnas kita dan tetap setia untuk mendukung selalu. Terima kasih.